Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NPM 24752131 dari kelas ABD 4D, Program Studi Akuntansi Bisnis Digital. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan dashboard Power BI yang telah saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Business Intelligence. Dashboard ini saya buat untuk menganalisis data penjualan dari sebuah usaha UMKM, yaitu Lia Jaya Olahan Singkong. Jadi sebelum masuk ke penjelasan visual, saya ingin sedikit menjelaskan latar belakangnya. Lia Jaya Olahan Singkong ini adalah usaha rumahan yang bergerak di bidang produksi makanan olahan berbahan dasar singkong dengan beberapa varian produk seperti eyeye, kerupuk singkong, kerupuk rambak, dan tiwul. Sebagai usaha kecil menengah, Lia Jaya ini sebenarnya memiliki cukup banyak data transaksi penjualan, namun data tersebut sebelumnya hanya tercatat secara manual dan belum divisualisasikan dengan baik. Oleh karena itu, saya membuat dashboard Power BI ini dengan tujuan untuk mengubah data mentah tersebut menjadi visualisasi yang informatif dan mudah dipahami. Dengan dashboard ini, pemilik usaha dapat memantau total pendapatan, mengetahui produk mana yang paling laris, mengetahui metode pembayaran favorit pelanggan, serta melihat tren penjualan dari waktu ke waktu. Semuanya hanya dalam satu tampilan saja. Selanjutnya, baik, mari kita mulai dari bagian atas dashboard ini. Di sini terdapat atau card KPI. Di sini terdapat 3 kartu ringkasan atau yang biasa disebut Key Performance Indicator atau KPI yang menampilkan angka-angka penting secara langsung tanpa perlu menggali data lebih dalam. Jadi kartu pertama itu menunjukkan total pembayaran yaitu sebesar 16 juta rupiah. Angka ini merupakan akumulasi dari seluruh pendapatan yang diterima Lia Jaya dari semua transaksi penjualan selama periode yang dianalisis. Lalu kartu kedua menampilkan jumlah pembelian yaitu sebanyak 852 kg. Ini adalah total keseluruhan berat produk olahan singkong yang berhasil dijual mencakup semua jenis produk yang ditawarkan. Dan kartu yang ketiga menunjukkan jumlah transaksi, yaitu sebanyak 201 transaksi. Angka ini menggambarkan seberapa sering pelanggan melakukan pembelian di Lia Jaya. Jika dihitung secara sederhana, rata-rata nilai transaksi Lia Jaya ini berkisar sekitar Rp79.000 per transaksi, dan rata-rata jumlah pembelian sekitar 4 kg per transaksi. Dari 3 angka KPI ini saja, kita sudah bisa mendapatkan gambaran ya secara mengenai seberapa besar skala usaha ini berjalan. Dan ini menjadi fondasi sebelum kita masuk ke analisis yang lebih rinci. Selanjutnya kita lihat bagian yang kiri atas. Di sini ada diagram donat yang menampilkan total pembayaran berdasarkan metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Dari grafik ini terlihat bahwa metode transfer BS ini menjadi metode yang paling banyak digunakan dengan kontribusi sebesar 18,35% dari total pembayaran, disusul dengan transfer BRI dan transfer Mandiri, yang masing-masing menyumbang sekitar 15,99%. Lalu sementara itu, metode pembayaran lainnya seperti Dana, COD atau bayar di tempat, transfer BCA, dan KRIS memiliki kontribusi yang relatif merata yaitu berkisar antara 10 hingga 14% masing-masingnya. Jika diperhatikan lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelanggan Lia Jaya ini cenderung lebih memilih metode transfer bank dibandingkan metode pembayaran digital seperti KRIS atau e-wallet
seperti dana. Ini bisa menjadi indikasi bahwa target pasar Lia Jaya ini kemungkinan besar adalah kalangan yang lebih terbiasa dengan transaksi perbankan konvensional. Informasi ini sangat berguna bagi pemilik usaha karena dengan mengetahui preferensi metode pembayaran pelanggan, mereka bisa memastikan seluruh rekening bank yang paling sering digunakan tetap aktif dan mudah diakses agar tidak ada transaksi yang terhambat. Kemudian kita beralih ke bagian kiri bawah. Di sini terdapat grafik batang horizontal yang menunjukkan jumlah pembelian dalam kilogram untuk setiap jenis produk yang dijual oleh Lia Jaya. Di grafik ini terlihat jelas bahwa produk Eye ini menempati posisi tertinggi sebagai produk yang paling laris, dengan jumlah pembelian yang paling besar dibandingkan produk lainnya, yaitu mendekati angka 280 kg. Di posisi kedua ada kerupuk singkong yang juga cukup diminati oleh pelanggan dengan jumlah pembelian sekitar 230 kg. Kemudian disusul oleh tiwul di posisi ketiga dengan sekitar 190 kg. Dan yang terakhir adalah kerupuk ramba yang memiliki jumlah pembelian paling rendah, yaitu sekitar 150 kg di antara keempat produk tersebut. Data ini memberikan insight yang cukup penting bagi Lia Jaya. Di produk Eye ini yang menjadi primadona sebaiknya terus diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk menghindari kehabisan stok. Mengingat tingginya permintaan pasar, sementara itu untuk produk kerupuk rambak yang jumlahnya relatif lebih rendah, pemilik usaha bisa mempertimbangkan strategi promosi tambahan, misalnya melalui bundling dengan produk Eye atau memberikan diskon khusus untuk meningkatkan minat pembelian. Lalu yang terakhir, lihat bagian kanan bawah. Di sini ada grafik garis yang menampilkan tren jumlah pembelian dari bulan Januari hingga Oktober 2025 yang dipisahkan berdasarkan masing-masing produk. Bisa kita lihat pada awal tahun, yaitu bulan Januari, produk Eye berada di posisi paling tinggi dengan jumlah pembelian sekitar 80 kg. Namun seiring berjalannya waktu, terutama memasuki bulan April, penjualan Eye ini mulai mengalami penurunan secara bertahap. Sementara itu, kerupuk singkong yang di awal tahun sempat berada di posisi rendah, bahkan sempat menyentuh titik terendah di sekitar bulan April, justru mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada bulan Juli, sehingga mencapai titik tertinggi mendekati 100 kg dan sempat menjadi produk dengan penjualan tertinggi pada periode tersebut. Nah, untuk produk tiwul dan kerupuk rambak, pergerakannya cenderung lebih stabil dan fluktuasi yang tidak terlalu ekstrim. Sepanjang periode yang dianalisis bergerak di kisaran 40 hingga 60 kg. Jadi pola naik turun seperti ini sangat penting untuk dipahami oleh pemilik usaha karena bisa menjadi dasar dalam menentukan strategi produksi dan promosi di bulan-bulan tertentu. Misalnya dengan mengetahui bahwa kerupuk singkong ini cenderung meningkat tajam di pertengahan tahun, Lia Jaya bisa mempersiapkan stok bahan baku lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut. Jadi berdasarkan keseluruhan analisis yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa Lia Jaya Olahan Singkong ini memiliki performa penjualan yang cukup baik dengan produk unggulan Eye sebagai penyumbang penjualan terbesar, serta metode pembayaran transfer bank sebagai pilihan utama pelanggan. Jadi itu penjelasan mengenai dashboard di Power BI yang saya buat untuk usaha Lia Jaya Olahan Singkong. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.